Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Padang Pariaman, akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, code, dan coaching. Saya Riga Marlina dari SD 04 Padang Sago. Saya Ermi Novianti dari SMP Negeri 1 Patamuan. Dan saya Nurfieni dari SDN 10 Padang Sago. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang Ibu Ermi. Selamat siang Bu Riga. Bagaimana kabarnya Bu Ermi? Baik Bu Riga. Ya. Bagaimana dengan Bu Riga? Alhamdulillah baik sekali juga Bu Ermi. Bu Ermi, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching ya Bu Ermi ya. Ya. Nanti Bu Ermi berperan sebagai apa nantinya Bu Ermi? Nanti saya akan berperan sebagai coach. Iya Bu Ermi. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita terlebih dahulu Bu Ermi mendiskusikan rubrik penilaian tentang pelaksanaan coaching ini. Ya. Nanti Ibu Ermi akan menggunakan alur apa ya? Alur tirta ya. Nanti saya begitu? akan menggunakan alur tirta. Iya Bu Ermi, berarti alur tirta itu yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada prinsip coaching dalam pelaksanaan itu. Yang pertama ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Iya betul sekali Bu Iya Riga. Bu Ermi. Nah sekarang sebelum kita melakukan coaching, kita diskusi dulu ya Bu Ermi. Nah kira-kira nanti Bu Ermi kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baiklah Bu Riga, pada kegiatan coaching kita kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi presence atau kehadiran penuh, terus menjadi pendengar aktif Ya. dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Iya, berarti ada 3 ya Bu Ermi ya. Ada kesadaran penuh, pertanyaan berbobot, dan mendengar aktif. Nah Bu Titi, Bu Ermi, di antara ketiga tersebut mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan nantinya? Kesadaran penuh dan pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Riga. Oh begitu. Iya. Berarti Ibu Titi kesadaran penuh dan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nanti indikator ketercapaian apa yang akan Ibu Ermi inginkan dalam coaching nanti? Saya ingin pada akhir sesi ini coach mampu menemukan strategi-strategi atau langkah-langkah yang bisa dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya. Oh iya, begitu ya Bu Ermi ya. Berarti sudah cukup jelas langkah-langkah yang akan Ibu lakukan nanti. Semoga kegiatan coaching Ibu nanti berjalan dengan lancar. Silakan dimulai Bu Ermi. Terima kasih Bu Riga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ermi. Dengar-dengar nih ada yang mau Bu Titi ceritakan nih pada siang ini. Iya Bu Ermi. Ada sedikit kegalauan Bu Ermi mengenai pelaksanaan pembelajaran P5. Baiklah Bu Titi. Kita tidak banyak punya waktu. Kita cuma punya waktu 15 sampai 20 menit. Ini kira-kira apa yang mau Bu Titi ceritakan pada kesempatan kita kali ini? Iya nih Bu Ermi. Kan sekarang sudah masuk masa MPLS nih Bu Ermi. Dan seminggu lagi kita akan melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Tapi saya masih bingung nih dalam melaksanakan pembelajaran P5 karena pada tahun ajaran sebelumnya kita hanya fokus pada pelaksanaan P5 itu hanya menghasilkan produk saja. Sementara kan bisa juga pada kegiatan kebiasaan misalnya. Pun saya masih bingung juga yang mana yang sesuai, yang cocok dengan fase, kemudian yang sesuai dengan penilaiannya untuk pelaksanaan pembelajaran P5 itu Bu. Jadi mengenai P5 ya Bu Vivi, di akhir pembicaraan kita ini apa yang ingin Bu Vivi dapatkan dari pembicaraan kita ini? Saya ingin melaksanakan pembelajaran P5 itu sesuai dengan alur, kemudian asesmen penilaian yang benar yang sesuai dengan hasil anak didik saya gitu Bu Ermi.
Nanti ingin menentukan sesuai dengan alur dan fasenya begitu ya. Sesuai dengan penilaiannya juga. Nah, jadi untuk selama ini kan kira-kira untuk mewujudkan keinginan Bu Vivi tadi itu apa yang bisa Bu Vivi lakukan? Itulah Bu Erni. Rencananya saya ingin berkolaborasi juga dengan rekan-rekan guru yang lain, atau juga mencari informasi tambahan juga dari media sosial seperti di YouTube, juga di aplikasi PMN itu mengenai pelaksanaan pembelajaran kelima ini Bu Erni. Dan di sekolah sekarang kan saya sudah buat kompil juga tuh. Nah, rencana juga akan mengangkat tema pelaksanaan pembelajaran kelima ini juga di kompil saya nanti di sekolah. Oh gitu ya, berarti sudah ada kolaborasi. Jadi Bu Vivi ingin meningkat. Nah, kan idealnya Bu Vivi ingin pembelajaran P5 ini sesuai dengan fasenya dan kegiatan pembelajarannya yang dibutuhkan. Nah, itu posisi idealnya kan. Jadi kalau kita letakkan ke angka, ke level, berarti yang telah dilakukan selama ini di level berapa? Masih di level bisa dikatakan di skala 4 ya. Di skala 4. Belum sesuai sepertinya seperti yang ada di Permendikbud yang diajarkan dari apa itu Bu Erni. Masih berfokus pada produk-produk itulah hasilnya gitu. Jadi yang Bu Vivi harapkan nanti kegiatan ini yang dihasilkan itu pada skala berapa? Pada skala 8 atau kalau bisa 10 Bu Erni. Itu idealnya ya. Idealnya yang diharapkan. Iya, yang diharapkan. Jadi kira-kira selama ini untuk mencapai skala ideal yang diharapkan itu apa yang Bu Vivi bisa lakukan? Itu rencananya mau berkolaborasi dengan teman sejawat itu Bu Erni. Kolaborasi dengan teman sejawat. Ada enggak alternatif lain yang ingin Bu Vivi lakukan selain itu untuk mencapai tujuan itu? Oh, ada Bu Erni. Mungkin saya akan mencari informasi tambahan dari aplikasi atau seperti PMN, bisa juga melihat yang di YouTube atau menanyakan ke rekan dari luar sekolah saya atau kepada ibu pengawas atau teman-teman yang lain yang paham mengenai pelaksanaan pembelajaran kelima ini Bu Erni. Oh, jadi begitu ya. Jadi Bu Vivi ingin mencari informasi tambahan lain di luar itu ya, Bu Vivi ya. Tambahan. Nah, sejauh ini itu kan yang Ibu Vivi lakukan, apakah sudah ada peningkatan? Peningkatannya belum, sebelum adanya, setelah apa nanti dilihat Bu Erni, setelah adanya kolaborasi dengan teman sejawat itu apakah? Iya, betul. Nah, jadi kan berapa waktu yang Bu Vivi butuhkan untuk melakukan tujuan Bu Vivi tersebut, untuk mencari berkolaborasi atau yang mencari informasi dari luar tadi? Kira-kira berapa waktu yang Bu Vivi butuhkan? Secepatnya ini Bu Erni, soalnya udah mau habis masa MPLS. Kalau bisa besok saya sudah mulai mendiskusikannya dengan teman sejawat saya. Oh iya, berarti untuk mewujudkan itu siapa yang bisa Bu Vivi minta bantuan untuk mewujudkan apa yang Bu Vivi tujuan Bu Vivi tadi? Iya. Mungkin pertama-tama dengan kepala sekolah dulu, koordinasi Bu Erni, kemudian dengan teman-teman di sekolah gitu, dengan rekan-rekan kombel di sekolah gitu Bu Erni. Oh gitu ya. Jadi ini berarti nih udah hampir di akhir sesi nih Bu Vivi. Berarti tidak lanjutnya apa yang Bu Vivi harapkan dari kegiatan tadi itu? Iya, setelah berkolaborasi nanti dengan teman sejawat, sudah dapat informasi tentang pelaksanaan pembelajaran kelima yang sesuai dengan fase, dengan penilaian yang benar. Saya ingin mengaplikasikan melaksanakan pembelajaran kelima itu nanti setelah MPLS ini ya Bu.
Oke, baiklah Bu Pipi, bagus sekali. Jadi jadi gini kan, selama kegiatan coaching kita ini, apa yang sudah Bu Pipi dapatkan dari kegiatan coaching kita ini? Apa ya, setelah coaching ini saya sedikit lega, menemukan solusi juga, terinspirasi juga untuk dalam pelaksanaan pembelajaran P5 anak saya nanti gitu. Baiklah Bu Pipi, berarti saya ingin juga mendengar kelanjutan dari cerita Bu Pipi ini. Baiklah Ibu Ermi, tadi sudah terlaksana ya kegiatan coachingnya. Nah sekarang kita ingin lanjutkan kembali dan saya ingin tahu nih bagaimana perasaan Ibu Ermi setelah melakukan kegiatan coaching tadi. Baiklah Bu Rika, perasaan saya setelah melakukan kegiatan coaching tadi, saya merasa senang karena kegiatan sudah berjalan dengan baik. Iya begitu ya. Kemudian apa yang membuat Ibu Ermi merasa seperti itu? Ya, pada saat melakukan coaching tadi, kegiatan coaching saya sudah melakukan kegiatan coachingnya dengan menggunakan Alur Tirta dan menanyakan tujuan coaching, terus mengidentifikasi masalah dan menanyakan rencana aksi coaching terhadap masalah-masalahnya dan tanggung jawab terhadap aksinya tersebut. Oh iya, luar biasa sekali ya Bu. Kemudian apa saja yang sudah Ibu lakukan saat coaching terkait indikator yang Ibu harapkan tadi? Tadi saya melakukan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching untuk menggali potensinya dalam menyelesaikan masalah coaching tadi. Oh ya, setuju sekali Bu Ermia. Tadi saya melihat bahwa kegiatan coaching sudah terlaksana dengan baik. Sudah terlaksana dengan baik melalui Alur Tirta sesuai yang dikatakan Ibu Ermi. Terlihat di sini bahwa antara coach dan coachee sudah membangun komunikasi yang baik. Kemudian tujuan dari proses coaching sudah terlihat jelas, mengidentifikasi dari masalah juga berjalan dengan baik sehingga solusi dari permasalahan dapat dimunculkan dan lahir dengan sendiri dari proses coaching tersebut. Kemudian kehadiran penuh coach sudah terlihat di mana pertanyaan yang diajukan sudah berbobot dan coach juga membuat catatan-catatan kecil. Kemudian proses dalam kegiatan coaching, coach juga mendengar sangat aktif seperti tidak memotong pembicaraan, memberikan pelayanan, mendengar dengan baik, tidak memberikan pendapat sehingga coachee menceritakan permasalahan yang dihadapi dengan terbuka. Nah, menurut Ibu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan kegiatan coaching ini? Oh, baiklah Bu Rika, saya berdasarkan kegiatan coaching tadi, saya merasa ingin lebih mengembangkan pada memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada Alur Tirta. Ya, saya lebih ingin mendalami bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh iya Bu Ermi, terima kasih atas kegiatan kita dan kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Riga. Selamat siang juga Ibu Pipi. Oke, baiklah, nanti Bu Riga akan melaksanakan coaching bersama Ibu Ermi. Iya. Bu Riga sebagai coachnya dan Bu Ermi sebagai coachingnya. Iya begitu. Nah, di sini sebelum melakukan coaching, saya sebagai observer akan menilai nanti coaching Bu Riga sesuai dengan rubrik penilaian ini, yaitu yang terdapat sini apakah nanti coaching Bu Riga sesuai dengan Alur Tirta, apakah di dalam coaching juga nanti Bu Riga melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, memperhatikan respon dari coachingnya, dan juga jangan lupa nanti Bu Riga juga memperhatikan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi si coachingnya nanti. Oke. Sebelum coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Riga. Iya Bu Pipi. Ya, pertanyaan pertama di sini, kompetensi apa nanti yang ingin Ibu Riga kembangkan dalam coaching nanti? Iya Bu Pipi.
Di sini nantinya saya akan mengembangkan kompetensi, yaitu saya menjadi mendengarkan aktif, yaitu fokus pada kegiatan coaching berlangsung, kemudian nanti bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Setelah itu adanya kehadiran penuh di dalam kegiatan coaching nanti. Oke, jadi ada 3 kompetensi ya Bu Riga ya. Iya. Nah, dari ketiga kompetensi itu kira-kira mana yang akan lebih spesifik Ibu Riga kembangkan? Yaitu ingin mendapat menggali dengan memberikan pertanyaan berbobot kepada si coach, sehingga coach nanti bisa mengalir permasalahannya dengan sendiri dan bisa memberikan solusi nanti. Oke, bagus ya Bu Riga ya. Nah, kira-kira indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu Riga dapatkan dari coaching nanti? Nanti saya berharap sekali semoga dalam kegiatan coaching ini saya dapat menggali dan mengeksplor si coach dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian menjadi pendengar yang aktif, sehingga coach nanti dengan sendirinya bisa menceritakan dan mencurahkan permasalahannya, dan dari permasalahan tersebut bisa menyelesaikan dan mencari solusi dengan langkah-langkah yang tepat. Begitu Ibu. Oke Bu Riga, nanti selama coaching saya akan mengadakan pengamatan ya antara Bu Riga dengan Ibu Erni. Iya, begitu. Nah, nanti setelah coaching saya akan memberikan hasil pengamatannya dan juga akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Riga. Oke, saya persilahkan kepada Ibu Riga dan Ibu Erni Ya, terima untuk kasih melaksanakan Bu coachingnya. Vivi. Iya. Selamat siang Ibu Erni. Selamat siang Bu Riga. Bagaimana kabarnya siang ini Bu Erni? Baik Bu Riga. Bagaimana kabar Bu Riga? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Bu Erni sudah bisa meluangkan waktunya untuk kegiatan kita berdiskusi siang ini. Nah Ibu Erni, bagaimana kondisi kelasnya hari ini Bu Erni? Itulah Bu Riga. Itu yang saya ingin bicarakan dengan Bu Riga mengenai Ya. kondisi kelas tadi itu. Jadi hari ini kita berdiskusi tentang apa ya Bu ya? Ini Bu Riga, saya kan punya masalah mengenai pembelajaran di kelas. Iya. Pembelajaran di kelas saya ini seperti pemberian tugas kepada anak-anak murid saya. Iya. Begini, kadang kan setiap kali saya memberikan tugas kepada murid-murid, ada beberapa orang yang selalu tidak membuat. Setiap kali saya suruh. Itu Bu Riga. Oh berarti Ibu siswanya di kelas setiap pemberian tugas ada siswanya yang tidak membuat tugas. Jadi tentu harapan kita seharusnya membuat tugas ya Bu ya. Iya. Nah kira-kira Ibu Erni apa kesulitan Ibu hadapi terhadap permasalahan tersebut? Kesulitannya yaitu mengenai mengatur anak ini supaya dia mau membuat tugas. Itulah yang saya pikirkan, bagaimana caranya supaya anak ini setiap saya memberikan tugas dia mau membuat. Iya, berarti keinginan kita untuk setiap kali kita belajar tugas yang diberikan siswa mengerjakan dengan baik. Nah, kira-kira menurut Ibu kondisi idealnya seharusnya bagaimana itu Bu Erni? Kondisi idealnya saya inginnya anak-anak ini kan kalau saya suruh buat PR, dia kerjakan di rumah. Kan PR itu tujuannya untuk mengulang lagi pembelajaran, terus kita tanyakan kembali pembelajaran berikutnya, gitu kan. Pembelajaran itu berhubungan. Jadi kan kalau dia tidak buat PR tentu tidak tahu apapun mengenai pembelajaran kemarin. Jadi itulah susahnya untuk melanjutkan pembelajaran yang itu tidak buat tugas tadi itu. Oh iya begitu ya Bu Erni ya. Nah kira-kira untuk mencapai kondisi yang ideal Ibu Erni inginkan seperti tadi, siswanya diharapkan itu membuat tugas dengan baik sesuai dengan yang Ibu Erni berikan agar siswanya itu mampu memahami materi yang telah Ibu Erni berikan. Iya, Apa saja usaha yang Ibu lakukan sampai saat ini? Selama ini saya supaya anak ini membuat tugas, saya memberikan semacam apa ya, bilanglah ancaman atau konsekuensi gitu kan. Kalau seandainya tidak membuat tugas,
kamu akan ibu hukum. Iya. Nah, berdiri di depan kelas atau Iya. membuat tugas yang ibu suruh di rumah itu di depan kelas di lantai seperti itu. Oh begitu Bu. Nah dari usaha yang Ibu lakukan itu apakah sudah efektif Bu? Sepertinya belum efektif Bu Riga. Masalahnya masih ada yang tidak membuat tugas. Misalnya kan ada 5 anak yang tidak membuat tugas. Palingan tambahnya cuma 1 orang yang membuat. Masih ada Iya, sisanya masih ada beberapa sisanya orang. beberapa orang yang tidak ya, membuat. begitu. Berarti Bu dari usaha yang Ibu Erni lakukan tadi kalau kita kasih skalanya ya Bu Erni ya 1 sampai 10, kira-kira usaha yang Ibu Erni lakukan itu sudah pada skala berapa ya Bu Erni ya? Kalau melihat dari keinginan saya dan tujuan saya Iya. dan usaha saya untuk mewujudkan keinginan saya tadi, Iya, Bu. kayaknya usaha saya itu masih di angka 6 lah Bu Riga. Berarti usaha Bu Erni sudah mencapai skala 6. Nah, berarti kira-kira Ibu Erni nantinya ingin mencapai skala berapa? Kalau idealnya tentu skala 10 ya Bu Riga. Iya. Anak ini membuat semuanya, maka sesuai tercapai harapan kita, ya. tercapailah keinginan kita dan nantinya hasilnya juga bisa memuaskan penuh KKM-nya. Itu Bu Riga, idealnya seperti itu. Iya, ya, oke Bu Erni. Kira-kira hambatan apa yang mengganggu untuk mencapai skala yang lebih tinggi nanti sesuai harapan Ibu tadi yang idealnya skala 10. Berarti apa hambatan yang mengganggu nantinya kira-kira dari usaha tersebut? Hambatannya mungkin karena anak ini kan saya suruh membuat tugas PR misalnya kan, berarti dia bekerjanya di rumah gitu kan. Hambatannya mungkin itu kelola atau awasan atau apalah dari orang tuanya gitu kan, pengawasan dari orang tua satu, terus ada sarana prasarana anak ini yang tidak lengkap seperti buku atau kamus mungkin dia tidak punya. Jadi untuk pelajar bahasa Inggris kalau seandainya tidak punya kamus tentu dia akan merasa kesulitan untuk membuat tugas yang seperti itu. Iya betul. Jadi apa nih solusi Ibu Erni untuk mengatasi hambatan tersebut agar bisa mencapai skala yang Ibu Erni inginkan tadi? Pertama sekali mungkin saya harus berkolaborasi dengan orang tua ya. Jadi saya ingin memberitahu orang tua keadaan anaknya seperti ini. Saya minta pengawasan yang lebih kepada orang tuanya, kolaborasi dengan orang tua. Terus mengenai sarana prasarana itu kan kalau masalah kamus tentu kan saya kasih tahu ke orang tuanya. Terus selain itu untuk di sekolah, nah, mungkin supaya anak ini termotivasi untuk belajar bahasa Inggris, mungkin kita memberikan motivasi lebih kepada anak apa tujuan kita belajar bahasa Inggris sehingga mungkin dia bisa dari kata-kata saya itu bisa termotivasi dia untuk belajar bahasa Inggris. Iya, berarti Ibu Erni akan memberikan motivasi yang lebih khusus lagi kepada anak-anak ya Bu Erni ya untuk semangat lagi belajar bahasa Inggris, kemudian menciptakan media pembelajaran dan seperti kamus tadi Bu ya. Kemudian ada juga dengan yaitu ingin menyampaikan kepada orang tuanya ya. Oh ya begitu Bu Erni. Nah Bu Erni tadi kita sudah berbicara panjang ya Bu Erni ya. Kira-kira jika Ibu Erni laksanakan semua yang seperti yang Bu Erni katakan tadi. Ya Bu Riga, tadi sudah selesai melaksanakan coachingnya bersama Ibu Erni. Iya Bu Nah, Bibi. sekarang bagaimana nih perasaan Ibu Riga setelah melakukan coaching tadi? Perasaan Bu Vivi sedikit senang juga ya Bu Vivi ya, dan merasa tertantang juga nih dalam kegiatan coaching begitu Bu Vivi. Alhamdulillah bagus ya, berarti ya Bu Riga ya. Nah, kemudian apa kira-kira yang membuat Bu Riga merasa seperti itu, merasa tertantang? Iya begini Bu Vivi, saya merasa senang dan tertantang nih dalam menggali nih kemampuan coach saya dalam mengeksplor ceritanya sehingga dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia angkat tadi dalam diskusi. Itu Bu Vivi. Oke, bagus sekali ya Bu Riga ya. Nah, apa saja kira-kira yang sudah Ibu Riga lakukan tadi saat coaching terkait indikator yang Ibu harapkan? Tadi
yang saya lakukan, saya berusaha untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang tujuannya nanti bisa mengeksplor kemampuan coach saya untuk bisa bercerita lebih dalam lagi dan bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian saya berusaha memberikan menjadi pendengar yang aktif dan bisa menjadi memiliki kesadaran penuh dan fokus terhadap kegiatan coaching yang berlangsung tadi, Bu Pipi. Oke, Bu Riga. Bagus sekali ya Bu Riga ya. Iya. Nah, ini hasil dari pengamatan saya dari coaching yang Ibu lakukan Iya. bersama Ibu Erni tadi. Iya, Bu. Jadi selama coaching berlangsung saya melihat Iya. antara coach dan coachee itu sudah berjalan sudah sangat baik sekali. Iya, iya, Bu. Nah, sudah sesuai dengan alur kita Iya. dan juga coach tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coachee tadi sangat terbuka sekali mengeluarkan segala permasalahannya kepada coach tadi Iya, ya. iya, Bu. Sudah juga menggunakan prinsip coaching tadi. Iya. Adanya kemitraan, Iya. proses kreatif, Iya. dan memaksimalkan potensi coachee Iya. untuk menemukan solusi dan strategi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan Iya, Bu. yang dirasakan oleh coachee tadi, Bu Riga. Sangat bagus sekali, Bu Riga. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Bu Riga dari hasil pengamatan saya tadi? Saya juga merasakan hal yang sama ya, Bu Pipi ya. Saya tadi telah berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan coaching ini sesuai dengan prinsip coaching dan sesuai dengan alur tirta yang telah kita pelajari, begitu, Bu Pipi. Oke, ya. Pertanyaan terakhir Ibu Riga. Iya. Kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan lagi untuk di kemudian hari terhadap berdasarkan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Saya ingin berlatih kembali nih, Bu Pipi, yaitu bagaimana cara saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lagi sehingga coachee saya nanti bisa lebih tergali dan tereksplor kembali dari cerita-cerita sehingga bisa menyelesaikan masalahnya dengan sendiri dan langkah-langkah yang tepat. Begitu, Bu Pipi. Oke, bagus ya Bu Riga. Jadi ingin memperdalam kembali Iya. apanya skillnya untuk melahirkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, Iya. Bu Riga. Iya, Bu Pipi. Mudah-mudahan diberikan kemudahan ya Bu Riga ya. Iya, insya Allah, Bu Oke. Pipi. Terima kasih Bu Riga untuk waktunya hari ini. Mungkin sampai di sini sesi 2 kita laksanakan. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Vivi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Vivi. Selamat Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Erni. Bu Erni apa kabar? Baik Bu Vivi. Nah, sekarang kan Bu Vivi ada kegiatan coaching ya. Nah, jadi sebelum kegiatan coaching ada beberapa penilaian yang akan saya ambil sebagai observasi sebelum kegiatan coaching dimulai, yaitu sesuai dengan rubrik penilaian ini, yaitu dengan apakah kegiatan coaching yang Ibu Vivi lakukan sudah sesuai dengan alur tirta dan sudah memiliki prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum Bu Vivi melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Vivi. Yang pertama, dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Bu Vivi kembangkan? Oke Bu Erni, nanti di dalam coaching saya ingin mengembangkan 3 potensi Bu Erni. Yang pertama, mendengarkan aktif, yaitu fokus kepada apa yang dibicarakan oleh coachee saya nanti, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi yang ada pada coachee, kemudian kehadiran penuh sehingga dapat merasakan apa yang dirasakan oleh coachee. Nah, dari sekian kompetensi yang Bu Vivi sebutkan tadi, nah kompetensi spesifik yang mana yang ingin Bu Vivi kembangkan? Oke, dari ketiga potensi yang tadi, yang spesifik ingin saya kembangkan pada coaching nanti adalah menjadi pendengar aktif Bu Erni. Jadi sehingga bisa memberikan umpan balik dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh coaching nanti. Baik Bu Vivi.
Terus tanya yang terakhir nih Bu Vivi. Setelah Bu Vivi melaksanakan coaching nanti ya, nah indikator ketercapaian apa yang Bu Vivi ingin dapatkan dari kegiatan coaching nanti? Oke, indikator ketercapaiannya nanti dari coaching itu dapat menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach sehingga dapat menggali potensi yang ada pada coach untuk menemukan solusi dan strategi untuk permasalahan yang ada pada coach tersebut, Bu Erni. Gitu. Baik. Jadi mungkin pertanyaan saya untuk prasupartisi ini sudah cukup. Silahkan Bu Vivi lanjutkan kegiatan coachingnya. Semoga berjalan dengan lancar. Silakan Bu Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Bu Riga. Selamat siang Bu Riga. Waalaikumsalam Ibu Vivi, selamat siang juga Ibu. Bagaimana kabarnya siang ini Bu Riga? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana nih? Alhamdulillah sehat. Terima kasih nih telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi pada siang ini. Nah, gimana tadi kondisi kelasnya hari ini Bu Riga? Iya Bu Pipi, kondisi kelas alhamdulillah lancar nih Bu Pipi. Baru saja siswa kelas 6 nih melaksanakan ujian pra-UAS. Namun setelah pelaksanaan ujian pra-UAS nih Bu Pipi, hasilnya belum sesuai dengan harapan yang diinginkan, begitu Bu. Oh, jadi agak sedikit apalah ini ya Bu Riga ya? Ya, ada rasa kecewanya. Ada kecewa sedikit ya. Oke Bu Riga, tapi walaupun demikian tetap semangat ya Bu Riga. Iya Bu. Oke, jadi hari ini yang akan kita bicarakan kira-kira tentang apa nih Bu Riga? Ya, itulah Bu Pipi. Ini saya ingin membicarakan dengan Bu Pipi ini tentang nilai pra-UAS ujian kelas 6 khususnya mata pelajaran matematika nih Bu Pipi belum sesuai dengan harapan yang saya inginkan, sehingga nanti rata-rata ujian nilai matematika ini bisa meningkat lebih bagus lagi sesuai dengan harapan dan berada di atas KKM, begitu Bu Pipi. Oke, berarti keluh kesahnya Bu Riga tentang nilai pra-UAS matematika. Iya, Bu begitu Riga, Bu Pipi. Nah, kira-kira apa nih kesulitan yang Ibu hadapi dengan nilai? Kenapa kok bisa nilainya seperti itu anak-anaknya? Iya Bu Pipi, ini nilai ujian pra-UAS kemarin kan nilai setiap mata pelajaran itu kan nilainya rata-rata itu 81. Namun saya lihat nilai matematika itu paling rendah dari semua mata pelajaran yang lain Bu Pipi, itu masih rata-rata 71. Nah, saya lihat kesulitannya setelah saya buat analisis, kemudian saya pelajari, siswa banyak terkendala kurang fasih Bu Pipi dalam matematika dasarnya, seperti mengali, menambah, menjumlah, dan mengurang, begitu Bu Pipi. Oke, berarti terkendalanya di kabatakunya Iya, berarti ya Bu begitu. Riga ya. Iya. Nah, kira-kira menurut Ibu Riga kondisi idealnya seharusnya bagaimana tuh Bu Riga? Seharusnya kan Bu Pipi siswa kelas 6 itu sudah fasih dan mahir dalam mengali Bu Pipi, sudah fasih dalam membagi, sehingga dalam materi lanjutan yang saya berikan nih, contohnya seperti materi magung luang, siswa kan mencari volume itu kan dia mengali, seharusnya kelas 6 itu sudah mampu mengali dengan benar sehingga hasilnya betul Bu Pipi. Nah, namun kelas 6 masih banyak kesulitan dalam mengali sehingga hasilnya dalam proses matematika itu banyak yang salah Bu Pipi. Iya Bu Riga ya. Berarti masih banyak siswa kelas 6-nya yang masih belum bisa melakukan perkalian, sementara materinya Sudah lanjutan Bu sudah Pipi. lanjutan, sudah banyak menggunakan perkalian gitu ya Bu Riga ya. Nah, kira-kira untuk mencapai kondisi ideal yang Ibu sampaikan tadi, apa saja usaha yang sudah Ibu lakukan sampai saat ini? Saya Bu Pipi mencoba kembali mengulang dan menjemput pembelajaran dasar matematika itu. Saya ulang lagi pembelajaran dasar itu, yaitu dengan membawa benda-benda konkret untuk mendudukkan konsep perkalian. Itu saya membawa benda seperti batu, kemudian saya suruh siswa saya itu mengelompok 3 kali 4 dia kelompokkan, kemudian dia hitung menggunakan batu. Kemudian juga dengan membagi, saya dudukkan kembali dengan konsep membagi, saya gunakan juga batu atau lidi, benda-benda yang konkret yang dekat dengan anak, supaya siswa saya kelas 6 ini mampu dan tahu bagaimana konsep perkalian dan pembagian tersebut Bu Pipi. Oke, berarti dengan
menggunakan benda konkret untuk Iya. membantu perkalian dan pembagian untuk siswa Iya. Buriga ini ya. Jadi berarti nih yang sudah Ibu lakukan tersebut, kalau kita kasih skala 1 sampai 10, kira-kira usaha Ibu itu sudah berada di skala berapa itu Bu Rika? Ya, masih mungkin skala 7 baru Ibu Pipi. Skala 7. Ya. Berarti sudah bagus juga itu ya Bu Rika ya. Ya. Skala 7. Nah, kira-kira hambatan apa yang dialami untuk mencapai skala yang lebih tinggi? Kira-kira Bu Riga pinginnya idealnya, sebelum pertanyaan tadi ya, kira-kira idealnya yang Bu Riga harapkan nantinya inginnya siswanya itu berada di skala berapa? Kalau seorang guru Bu Pipi melihat siswanya berhasil itu kan perasaannya luar biasa senang, berarti berhasil dalam mengajar. Harapan saya nanti bisa mencapai skala 10 atau 9 dan 10 Bu Pipi. Begitulah, ingin mencapai skala yang lebih tinggi yaitu skala 10. Skala 10 ya Bu Riga Minimalnya ya. 9 harus Iya. berada di tangan Bu Pipi. Oke, berarti minimal 9 tapi harapannya 10 gitu ya. ya Bu Rika ya. Jadi solusi apa kira-kira yang terpikirkan yang akan dilakukan untuk mengatasi kesulitan siswa Bu Riga dalam matematika dasar tadi? Iya Senang. Bu Pipi. Jadi saya teringat karena waktu ujian yang sudah semakin dekat nih Bu Pipi, saya untuk mendudukkan konsep kembali saya adakan pelajaran tambahan Bu Pipi. Setiap 10 menit di awal pembelajaran saya selalu memasukkan pelajaran matematika, kemudian 10 menit akan pulang untuk mendudukkan konsep matematika. Dan saya ingin juga memberikan belajar tambahan sore nih untuk siswa kelas 6. Begitulah Bu Pipi, dan saya ingin juga ini mengundang orang tuanya Bu Pipi. Mengundang orang Orang tua kelas 6 ini. Iya. Berarti rencananya Bu Riga akan melaksanakan sekolah sore dan juga rencana ingin berkolaborasi, konsultasi juga dengan orang tua ya Bu iya. Riga ya. Kira-kira untuk melaksanakan apa rencana aksinya Bu Riga tuh ada nggak kira-kira hambatan atau tantangan dalam hal tersebut Bu Iya Riga? Bu, ini tantangannya di sini Bu Pipi. Setelah saya telusuri, diskusi dengan anak-anak, ternyata siswa saya ini dia hanya belajarnya di sekolah saja nih Bu Pipi. Setelah saya beri tugas, kemudian dia tidak ada mengerjakan di rumah. Karena setelah saya diskusi ternyata dia hanya banyak bermain di rumah, kemudian kurang pengawasan orang tua. Nah, malah ada cerita nih Bu Pipi, siswa saya jam 11 malam masih keluyuran di luar. Berarti berarti kurang itu pengawasan orang tua. Jadi saya kendalanya begitu. Berarti kalau untuk di sekolah usaha kita sudah maksimal rasanya Bu Bu Riga Pipi, ya. ya. Berarti kalau di rumah ini kurangnya pengawasan, Ya, jadi orang lebih tua. lebih kepada apalagi di Bu Riga dengan Baiklah Ibu Vivi, tadi kan proses coachingnya sudah berjalan. Terus saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Vivi. Yang pertama yaitu bagaimana perasaan Ibu Vivi setelah melakukan coaching tadi? perasaannya senang Bu Erni. Senang. Iya. Apa yang membuat Bu Vivi merasakan hal yang seperti itu? Yang membuat saya merasa senang ya karena sudah melaksanakan coaching tadi sesuai dengan alur kita dan memperhatikan prinsip-prinsip coaching juga Bu Erni. Oke, baiklah. Apa saja yang sudah Ibu lakukan saat coaching terkait indikator-indikator yang Ibu harapkan dari coaching tadi? Yang sudah saya lakukan pada saat coaching tadi untuk mencapai indikator yang saya harapkan tadi adalah dengan melahirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach untuk memancing dia supaya terbuka dan juga melahirkan ide-ide dan kompetensi yang ada pada coach untuk menyelesaikan permasalahannya itu. Oh gitu ya Bu Vivi. Nah tadi kan saya sudah melakukan observasi. Berdasarkan hasil pengamatan saya, selama kegiatan coaching tadi berlangsung, saya melihat Ibu Vivi, coach dan coachingnya sudah berjalan dengan baik. Proses coachingnya sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur kita, itu dengan menggunakan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi.
potensi coaching dalam menemukan solusi dari permasalahan yang diceritakannya, sehingga si coaching bisa menemukan strategi untuk menyelesaikan permasalahannya tadi. Bagaimana menurut Bu Vivi? Iya, saya rasa juga saya sependapat seperti itu ya Bu Ermi, karena coaching yang saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alur kita gitu Bu Ermi. Ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu Vivi. Iya. Setelah melakukan yang tadi, kompetensi apa yang ingin Bu Vivi kembangkan lagi berdasarkan coaching tadi? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu apa ya Bu Ermi, ingin mempelajari lagi ilmu tentang bagaimana cara melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lagi untuk si coaching itu, supaya lebih tergali lagi kompetensinya yang ada pada coaching itu Bu Ermi. Iya, jadi semoga lancar ya. Yang Bu Vivi harapkan bisa berjalan dengan baik. Baiklah, Ibu Vivi, kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk waktunya siang ini Bu Ermi. Sama-sama, terima kasih Bu Vivi.